Shalom, teman-teman, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di konten YouTube channel saya, Ivi Lewihana. Karena beberapa hari yang lalu saya tidak bisa jumpa, dikarenakan saya lagi sakit. Bagaimana kabar teman-teman saya di sana? Saya harap semuanya sehat semua dalam penyertaan lindungan Tuhan. Dan jika hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, saya berdoa Tuhan sembuhkan saudara-saudara. Tuhan jamah saudara-saudara. Tuhan alirkan darahnya untuk kita semuanya, supaya kita semuanya menjadi sembuh. Dan jika teman-teman ada yang bimbang hatinya, biar ditetapkan Tuhan. Dan ingin mengambil keputusan, biar Tuhan yang memberikan hikmat. Sebelum saya kesaksian lagi hari ini, bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Saya tunggu like dan komennya di video ini. Dan buat teman-teman baru yang belum subscribe, bisa di-subscribe jika tertarik dan share ke teman-teman seiman yang lain. Supaya kita semuanya ada yang bisa menguatkan, bisa diberkati dan bisa memberkati. Dan di channel kali ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sekali lagi tentang penyakit saya. Tuhan menyembuhkan saya sekali lagi. Tuhan berperkara kepada saya sekali lagi. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai saya. Jadi hari apa 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu itu sekitar hari Rabu lah. 4 hari ya, hari Rabu itu saya bekerja itu sudah mulai tidak enak badan, sudah mulai panas, sudah mulai pilek-pilek. Karena saya ini sales ya, jadi saya kan kerjanya itu keliling, terus saya juga kehujanan, kepanasan ya. Lalu kalau di rumah saya tidak bisa istirahat secara jenak kayak kata orang Surabaya itu. Jenak itu tanek gitu ya. Saya nggak bisa karena saya memiliki seorang bayi. Jadi malam saya pun nggak bisa tidur. Jadi saya capek sekali. Kerjanya keliling, malamnya nggak tidur. Nah, saya pikir saya kecapean, saya pikir saya hanya kelelahan gitu. Nah, tetapi pada waktu itu saya ada tugas untuk memimpin ibadah pujian di satu komsel ya. Saya harus memimpin pujian, penyembahan, dan doa syafaat. Badan saya pada Rabu malam itu sudah panas banget ya. Saya sudah minum paracetamol dan itu tidak turun. Badan saya panas banget. Dan saya harus memimpin pujian, menyanyi, menyembah gitu. Itu bukan hal yang mudah teman-teman, karena jikalau orang sakit ya, panas sekali, pusing itu, bicara saja sudah susah. Ngomong aja males ya, pengennya tidur terus. Tetapi saya tidak ingin menghubungi orang lain, menghubungi teman saya untuk digantikan orang lain itu. Saya tetap mau datang kepada Tuhan, melayani Tuhan sekuat tenaga saya untuk memimpin pujian itu. Puji Tuhan, bisa saya lewati ibadah itu
ibadah online itu dengan puji Tuhan dengan baik. Kemudian saya tidur. Hari Kamisnya saya benar-benar gak bisa bangun. Saya kesakitan. Saya izin sama atasan saya bahwa saya sakit dan gak bisa masuk kerja. Katanya supervisor saya mungkin saya kecapean. Ya gitu. Nah, saya ke puskesmas. Saya cuma minta obat lah sama surat dokter gitu ya. Tetapi ketika dokter melihat saya, kata dokter itu saya benar-benar pucat dan saya harus dicek darah. Karena saya sudah sakit sekali. Pada waktu itu juga saya ke puskesmas itu juga sambil menggendong bayi. Karena bayi tidak ada yang menjaga di rumah. Sehingga saya cek darah itu dengan menggendong bayi saya. Kemudian saking gak kuatnya saya itu nunggu cek darah itu sampai saya tidur di luar puskesmas di kursinya gitu. Ya kayak orang keleleran gitu ya. Saking gak kuatnya itu, saya tidur di situ. Kepala saya itu ngeliyeng amat sangat, pusing amat sangat gitu. Saya pikir ya ini flu gitu, flu. Atau mentok-mentok mungkin saya ini kena corona gitu ya. Lah kemudian setelah dicek darah, ternyata dokter mengatakan saya positif kena demam berdarah. Wah, bayangan saya ini demam berdarah ini biasanya disuruh opname. Apalagi memang pada saat ini tuh lagi musim. Jadi pada sebelum saya itu tidak masuk hari Rabunya itu, salah satu prinsipal saya itu mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari musim demam berdarah. Jadi kok jelalah saya yang kena gitu. Dan tetangga, teman juga ada yang demam berdarah langsung opname. Saya bilang sama dokter, lalu gimana dok gitu. Dokter bilang kalau rawat inap nanti bisa dicek darah setiap hari. Tapi kalau rawat jalan, ya saya kasih obat, semoga sembuh. Tapi kalau obat ini nggak mempan, kamu nggak bisa makan. Tetap mual, nggak bisa makan. Harus segera dilarikan di UGD untuk rawat inap. Tapi kalau obat ini bisa membuat kamu makan, maka kamu di rumah saja. Hari Sabtu kesini lagi untuk cek darah. Saya pulang itu semakin pusing ya, semakin panas badan saya itu, mutah saya itu, lambung saya itu nggak bisa diajak kompromi gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau opname karena nggak ada yang jaga bayi saya ini. Bagaimana anak-anak saya ini 3 ini kalau saya opname, nanti nggak ada yang ngerawat gitu. Terus puji Tuhan dari YouTube channel ini saya juga banyak diberkati ya, saya banyak didoakan, saya banyak diberkati secara dana dan doa oleh beberapa hamba Tuhan, dan itu saya ucapkan terima kasih. Jadi hamba-hamba Tuhan itu banyak membimbing saya, banyak yang menelpon saya dan memberikan arahan kepada saya. Nah, saya sempat disuruh beli obat, disarankan teman-teman untuk beli obat yang mahal sekali, harganya itu sampai juta. Tapi dari mana sesungguhnya uang 100.000 saja saya itu nggak punya. Ditambah lagi
bayi saya ini nggak cocok susunya gitu, muntah. Terus saya itu, puji Tuhan, saya diperhatikan oleh hambanya Dokter Habel. Dokter Habel ini terus memantau keadaan saya. Saya bilang, saya ini kok pengen muntah terus. Dokter ini bilang, nanti kalau saya muntah, saya harus opname, kasihan ini Lydia. Terus si Dokter Habel ini menyarankan untuk membuat tepung kanji. Bukan tepung kanji yang nyanyi-nyanyian itu ya. Jadi tepung kanji, satu sendok tepung kanji dimasukkan dalam gelas. Biar tidak menggumpal, dikasih sedikit air dingin, diaduk. Terus saya rebus air panas, saya rebus air sampai mendidih. Setelah mendidih, saya tuang ke kanji yang tadi saya kasih air dingin. Sudah itu saya biarkan saja. Saya tunggu sampai dingin, saya minum. Beberapa menit saja perut saya itu jadi dingin. Ya. Saya rada enak makan ya, biasanya 2 sendok makan, ini sudah 4 sendok makan. Terus saya didoakan juga secara profetik dengan Pastor Gerson, mendoakan saya bahwa saya harus mengandalkan Tuhan 100%. Asal saya mengandalkan Tuhan saja, tidak kepada yang lain, saya pasti akan sembuh. Saya pasti akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Asal saya mengharapkan dan mengandalkan Tuhan saja, 100%, bukan yang lain. Jadi saya sempat sedih. Saya sempat nelangsa karena saya mengabarkan saya sakit kepada orang tua saya dan kepada saudara saya. Tetapi mereka tidak ada yang menawarkan bantuannya untuk merawat saya dan merawat Lydia. Saya sempat nelangsa, saya sempat mengapa gitu. Apakah karena saya ini menjadi Kristen? Apakah karena saya ini merawat Lydia? Apakah karena saya ini mengadopsi Lydia? Sebenarnya apa salah saya? Sehingga ketika saya mengabarkan kepada saudara dan orang tua saya kalau saya kena demam berdarah, mereka kok tidak menggubris saya. Jadi saya itu kayak nelangsa gitu loh. Mengapa ya gitu. Jadi ketika pendeta Gerson tadi itu sedang mengatakan bahwa kamu jangan mengandalkan manusia, jangan berharap kepada manusia, saya seakan-akan itu ditegur oleh Tuhan bahwa saya jangan mengandalkan manusia. Mengapa kok saya tidak dijenguk ya, atau saya tidak dibantu untuk merawat Lydia, padahal saya itu sedang sakit-sakitnya. Tapi saya serahkan kepada Tuhan untuk saya tidak mengandalkan manusia ya. Saya mau lepaskan harapan apapun kepada manusia, bahkan terhadap diri saya sendiri juga. Saya mau mengandalkan Tuhan saja. Akhirnya kemudian setelah
doa nubuatan itu selesai, saya ditelepon Zoom oleh Dr. Habel untuk perjamuan kudus. Untuk perjamuan kudus saya didoakan untuk sembuh, saya percaya sembuh. Besok hari Sabtunya saya harus cek lab. Saya cek lab itu di puskesmas. Sebelum saya cek lab ke puskesmas, ada juga seorang hamba Tuhan yang telepon sama saya. Ingvi, saya mau sharing sama Ingvi. Ingvi, saya mau berdoa juga buat Ingvi, boleh? Oh boleh gitu. Itu saya mau perjalanan ke lab. Bapak hamba Tuhan ini berkata kepada saya, jika kamu berdoa, percayalah. Percaya saja. Jadi jangan, setelah percaya jangan nelongso, jangan meratapi nasib. Jangan mengatakan saya ini kok begini-begini saja nasibnya. Kok hidup saya ini begini-begini. Tidak, kamu harus mengatakan kepada dirimu bahwa kamu memiliki iman. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengubah nasibmu, Tuhan menyembuhkan kamu, Tuhan menyembuhkan keuangan kamu, Tuhan memberkati keluargamu. Dan Bapak hamba Tuhan ini membacakan satu perikop, saya membacakan satu perikop yang membuat iman saya kemudian sangat melonjak sebelum saya pergi ke lab. Yaitu ada di Markus. Saya akan bacakan karena ayat ini begitu luar biasa dahsyat yang membuat saya kuat, semakin kuat lagi. Itu ada di Markus, Injil Markus. Injil Markus 11 ayat 20 tentang pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang terkutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi ayat itu yang diberikan kepada hamba Tuhan itu untuk saya baca dan saya mengimani apa saja yang saya doakan dan minta dengan percaya bahwa maka saya akan menerimanya. Padahal di konten-konten saya berikutnya saya juga mengatakan bahwa mintalah dengan percaya gitu ya. Tetapi ternyata percaya itu bisa naik turun ya teman-teman. Percaya itu kadang-kadang bisa dihimpit oleh keadaan. Ketika keadaan membawa kita atau di dalam titik yang terendah, kita sendiri, kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa tidak dikasihi. Kemudian iman percaya kita menjadi lemah. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengingatkan saya lewat hamba-hambanya agar saya tidak kehabisan iman percaya saya. Agar saya segera menaikkan lagi iman percaya saya kepada Tuhan. Dan ketika itu saya bilang amin, saya berangkat ke puskesmas, saya cek lab. Hasilnya adalah saya dinyatakan sembuh.
Dan dokter pun takjub karena 2 hari saya sudah sembuh. Dokter bilang, makan apa? Lambungmu kok bisa ndak muntah? Saya bilang, saya minum cairan tepung kanji. Dokter itu tertawa loh. Saya tidak tahu tertawa apa maksudnya. Tapi saya bilang, loh bener loh dok, saya minum cairan kanji. Cairan kanji yang saya buat untuk perjamuan kudus. Dan perut saya akhirnya tidak perih lagi. Akhirnya terus saya bisa makan banyak gitu. Nah, terus dokternya bilang, iya kemarin pas waktu pertama kali wajahmu itu begitu suram, begitu sakit, kayak orang nggak kuat gitu. Sekarang wajahmu bisa segar. Itu padahal rambut saya acak-acakan ya. Waduh, pokoknya orang sakit nggak mandi, nggak mual muntah sembarang kalir itu ya orang Jawa bilang. Tapi dokter bilang wajah saya itu segar. 2 hari saja kamu di rumah, wajah kamu bisa segar sekarang. Itulah kesaksian saya. Dan saya menjadi sembuh lagi-lagi. Ketika Tuhan dulu menyembuhkan saya, sekarang juga Tuhan menyembuhkan saya. Jika teman-teman juga ada yang saat ini dalam kelemahan tubuh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Doakan, minta dengan percaya, doa dengan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan iman kita. Iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Sekian kesaksian saya. Sekarang saya dalam masa pemulihan. Sampai besok saya harus bekerja kembali. Kiranya kesaksian ini bisa memberkati dan menguatkan satu sama lain. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, komen, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.